Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Presiden Republik Indonesia melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 di Istana Negara, Jakarta. Setio Budianto resmi menjabat sebagai Ketua KPK setelah mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK oleh DPR RI pada November tahun 2024. Selain itu, dilantik pula Wakil Ketua KPK yaitu Fitro Rohcayanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik Gus Rizal sebagai Ketua Dewas KPK periode tahun 2024-tahun 2029. Beni Joshua Mamoto, Chiska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto masing-masing dilantik sebagai Wakil Ketua Dewas KPK. Pengangkatan pimpinan dan Dewas KPK berdasarkan pada keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Dalam sumpahnya, pimpinan dan anggota Dewas KPK berkomitmen untuk menjalankan tugas dan wewenang dengan sungguh-sungguh, objektif, jujur, adil, serta bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. KPK sampaikan capaian kinerja pada kepemimpinan KPK Jilid 5 periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pada periode ini, pemberantasan korupsi memberikan fokus pada 5 area, yaitu hukum, politik, pelayanan publik, sumber daya alam atau lingkungan, serta sektor usaha. Sehingga upaya-upaya pendidikan, pencegahan, dan penindakan merujuk pada kelima fokus itu. Pada capaian kinerja pimpinan Jilid 5 ini, KPK berfokus juga pada 4 outcome berdasarkan rumusan visi, misi, dan strategi pemberantasan korupsi. Keempat outcome itu meliputi: pertama, meningkatkan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan anti korupsi. Ini ditunjukkan dengan integrasi pendidikan anti korupsi atau PAK, serta berbagai kegiatan sosialisasi kampanye melalui roadshow bus anti korupsi, Anti Corruption Film Festival atau ACFest, dan Paku Integritas. Kedua, meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan pencegahan melalui survei penilaian integritas atau SPI. Ketiga, mengoptimalkan kegiatan penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pada outcome ini, KPK berhasil mengembalikan aset recovery hasil tindak pidana korupsi atau TPK dan atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU sebesar Rp2.490.167.594 yang disetorkan ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebagai sumbangsih nyata hasil pemberantasan korupsi. Keempat, meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan melalui pengoptimalan anggaran senilai Rp1.316 miliar. KPK terus berharap melalui kerja-kerja yang konsisten dan kolaboratif bersama seluruh elemen masyarakat melalui trisula strategi pemberantasan korupsi, pendidikan, pencegahan, dan penindakan sebagai bagian dari langkah mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. KPK menggelar pendidikan dan pelatihan atau diklat induksi kepada pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 di Gedung ACLC Jakarta. Induksi ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kelembagaan, program dan tupoksi unit kerja, dan sistem serta prosedur kerja yang ada di KPK. Selain itu,
juga untuk memperkenalkan budaya organisasi dan memberikan gambaran tentang nilai-nilai dan filosofi lembaga. Selama 3 hari, pimpinan dan Dewan Pengawas KPK terpilih diberi sejumlah materi, di antaranya kode etik dan sistem pengendalian dan pengawasan internal bagi insan KPK, nilai dasar pribadi insan KPK, budaya organisasi KPK, selayang pandang KPK, peraturan kepegawaian, visi misi KPK, alur kerja dan tupoksi kedeputian, pengelolaan konflik kepentingan, materi anti korupsi dan gratifikasi, dan media handling. Diklat induksi pimpinan dan Dewan Pengawas KPK terpilih diatur dalam pasal 23 Peraturan Pimpinan KPK nomor 3 tahun 2023 tentang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan KPK. Dalam aturan tersebut disebutkan bila program induksi diikuti oleh pimpinan. KPK melaksanakan serah terima jabatan kepada pimpinan dan Dewan Pengawas KPK terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pada acara ini, pimpinan dan Dewan Pengawas KPK terpilih melakukan pembacaan dan penandatanganan Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab. Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan KPK periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dan berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat program strategis pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh insan KPK. Setio menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks. Serah terima jabatan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ini merupakan tindak lanjut dari pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang telah dilaksanakan di Istana Negara Jakarta pada Senin lalu. Pelantikan tersebut didasari pada keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan serta keanggotaan Dewan Pengawas KPK masa jabatan tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga di bulan Desember tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.